Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah, wa'tasamtu billah wa tawakkali 'ala Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang kami hormati para kiai, para alim, para ulama, orang tua kami, Bapak Kiai Haji Masnoro, orang tua kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim, serta para tokoh masyarakat, hadirin berhormat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Syariful Iman Akhina Fillah Ustaz Zaman Kasih, beserta Akhina Fillah Ustaz Fahmi Yazid, hadir pula Ketua Majelis Kopi Makruh Bang Zaid Jayadi, alhamdulillah bisa hadir bersama kita semuanya. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita bisa duduk di masjid yang mulia ini untuk kita mutalaah, mudzakirah, mudah-mudahan ini semuanya dijadikan amal yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku. Hadirin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dhari amin. Halaman 18 ya. Oh 17. Baik, sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan adapun orang, waman dan adapun orang, akrama yang memuliakan hu kepada man, memuliakan Allahu subhanahu Allah, memuliakan Allah bihadzal ba'itsi, dengan ba'its ini. Kemarin sudah kita tahu apa itu al-ba'its, yaitu dorongan untuk terus ibadah kepada Allah. Bihadzal ba'its syarif, dengan al-ba'its asy-syarif yang mulia. Kalau Allah sudah memberikan kemuliaan berupa al-ba'its, berupa semangat untuk ibadah kepada Allah, falya'rif, maka ketahuilah qadrahu, akan kadarnya, al-munifa, yang tinggi. Waliya'lam, dan ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya al-ba'its, annahu, bahwa sesungguhnya al-ba'its min a'zami ni'amillahi ta'ala, berupa besarnya nikmat-nikmat Allah yang maha tinggi Allah. Jadi al-ba'its ini Pak enggak bisa kita beli. Kalaupun kita kaya, dorongan buat ibadah, semangat buat ibadah itu susah, enggak bisa dibeli.
Artinya kalau iman, semangat ibadah bisa kita beli, maka yang paling kuat imannya adalah orang kaya. Tapi nyatanya ada orang yang fakir, miskin, ibadahnya luar biasa. Nah, ini dari mana sesungguhnya? Semata-mata karena dari Allah. Makanya kita sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, ya Allah, jangan cabut apa yang telah Kau hadiahkan, Engkau hidayahkan kepada kami. Kalau kemarin hidayahnya 25%, jangan dicabut, minimalnya tetap. Syukur-syukur besok-besok 30%, 35%, 50, syukur-syukur full sampai 100. Taufik dan hidayahnya Allah, pertolongan Allah, al-ba'its full 100%. Nah, ini jadi tidak bisa kita tukar dengan apapun kenikmatan al-ba'its ini. Allati la yuqaddar, yang tidak diukur qadruha, akan kadar nikmatnya Allah itu. Kata Imam Al-Haddad bahwa kebesaran nikmat berupa dorongan buat ibadah di sini tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. Tidak bisa kita takar dengan apapun, dari saking besarnya itu dorongan ibadah. Jadi artinya bahwa paling agungnya nikmat itu adalah nikmat iman, bukan nikmat harta, Pak. Paling agungnya nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat semangat ibadah, nikmat dorongan buat melakukan amal soleh. Itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka bersyukur ya kita bisa hadir di sini. Sesungguhnya siapa yang memberikan al-ba'its adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketua DKM, bukan karena saya, bukan karena yang lainnya, tetapi karena al-ba'its, dorongan dari Allah. Kata Allah dari kemarin gini-gini, ngaji. Allah sebenarnya mendorong semua itu. Karena la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali milik Allah. Jadi kita datang di sini sesungguhnya Allah sedang memberikan kita kekuatan. Wala yu'lau, dan tidak sampai syukruha, apa mensyukuri nikmatnya Allah itu. Maksudnya apa di sini? Kata Imam Al-Haddad, kita mensyukuri berupa dorongan ibadah, berupa semangat ibadah ini sebesar apapun rasa terima kasih kita kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad di sini gak bakalan itu menyaingin besarnya nikmatnya Allah. Dari sakingnya luar biasanya nikmat iman atau al-ba'its syaitan. Falyubalu, maka lebih banyaklah kau. Falyubalu, maka lebih banyaklah fi syukrillahi ta'ala, di dalam syukur kepada Allah. Maka di saat ba'its muncul di dalam hati kita, sebesar itu pula usaha kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih Pak nih, ketika habis sholat, selesai sholat aja, assalamualaikum, apa yang pertama kita katakan? Jangan langsung istighfar, Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita al-ba'its untuk menyelesaikan sholat maghrib. Coba Pak, orang banyak yang sehat, gagah perkasa, tapi sholat belum tentu. Kenapa? Karena tidak al-ba'its, tidak ada dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang alhamdulillah sebagai bentuk syukur, kalaupun baru lisan. Alhamdulillah, baru astagfirullahaladzim. Udah habis sholat, minta taubat. Artinya apa? Yang namanya manusia tempat dosa dan salah, itu pasti Pak. Padahal habis sholat kan masih kita disuruh istighfar. Tuntur Nabi Muhammad begitu. Kenapa? Biar kita setiap hari sadar. Kadang jam 3 bertaubat, pas waktu subuh kesiangan. Tadi habis asar taubat sebelum maghrib, ngatain orang terus-terusan, yang namanya manusia begitu. Makanya selagi kesadaran dorongan untuk beramal soleh ini ada, terus kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama bersyukur, alama atas apa? Mana hal yang telah memberikan Allah kepada umat
aula, dan yang memberikan kuasa Allah kepada umat. Artinya apa itu al-ba'ith? Artinya kita sepatutnya selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus berupa al-ba'ith atau nikmat iman kepada kita semua. Wa khassa, dan mengistimewakan Allah kepada ia al-ba'ith bihi dengan al-ba'ith min baini ashkalihi, dari di antara bentuk-bentuknya al-ba'ith. Maaf ya, ini rujuk dalilnya hanya di sini kembali kepada man. Wa khassa, dan mengistimewakan sapa Allah kepada man bihi dengan al-ba'ith. Jadi dengan wasilah dorongan buat ibadah, bahwa artinya Allah sedang mengistimewakan ini orang. Makanya bahwa kalau Allah ingin mengangkat derajat orang itu Pak, bahkan semangat ibadahnya lain daripada yang lain. Kalau Allah ingin mengangkat pangkat dan derajatnya. Dan ini berlaku kepada siapapun saja Pak. Bahkan ada Malik bin Dinar Pak ya. Malik bin Dinar itu seorang pencuri, pencopet. Tiba-tiba melihat orang membaca Al-Quran, tersentuh hatinya, kemudian langsung menjadi orang yang soleh, bahkan wali Pak. Malik bin Dinar, sering kita dengar namanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, paling galaknya orang, bahkan anaknya sendiri dikubur, ada lewat adiknya sendiri membaca Al-Quran, kemudian tersentuh hatinya, kemudian imannya luar biasa, sampai menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh kemudian mengecam orang karena perilakunya saat ini. Jangan Pak. Belum tentu yang yang kita sholat hari ini husnul khotimah, naudzubillah, mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Ini artinya bahwa hidayah dan taufik atau dorongan ibadah semua itu adalah milik Allah, bukan milik hambanya. Maka jaga sikap kita Pak. Jaga sikap kita, gak pada siapapun. Justru kalau melihat orang yang berbeda dengan kita, doakan di dalam hati sebisa kita. Kalau melihat masih lagi sedang mabuk, ya Allah, jangan diomel, bilang aja apalah bahasa yang enak kira-kira. Dalam hati doakan, ya Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Karena kita merubah dia nggak bisa Pak, nggak bisa. Nabi Muhammad saja ingin merubah pamannya nggak bisa Pak, karena kuasa hidayah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan keistimewaan al-ba'ith nih Pak. Orang yang berikan semangat ibadah merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa wa aqranihi, dan dari sahabat-sahabat nyaman. Orang kalau sudah diangkat pangkat derajatnya oleh Allah, dia semangat ibadah pasti berbeda dengan orang lain yang tidak ahli ibadah. Tidak ahli ibadah. Minimalnya ada nurnya Pak. Ada nurnya minimalnya. Fakam min muslimin, maka betapa banyak min muslimin dari seorang muslim. Balawa sampai umurnya sapa iku muslim 80 sanatan, 80 tahun. Wa aktsar, dan lebih banyak. Lam yajid, belum mendapatkan muslim hadzal ba'ithah, akan dorongan semangat ibadah ini. Kata Imam Ahmad, banyak orang yang umurnya udah 80 tahun tetapi dorongan buat ibadah belum dapat Pak. Naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak termasuk dari di antara kita. Ada orang yang bilang saya mau sholat kalau botol beling ini sudah dimakan oleh rayap Pak. Rayap paham? Rayap ya, suka makan kayu. Ada yang bilang begitu Pak. Tapi kan nggak tahu hidayah Allah tuh turunnya kapan dan bagaimana. Ya biar aja, yang penting kita mendoakan. Maka selalu memohon di setiap doa kita, ya Allah tambahkan iman dan hidayah, tambahkan iman dan hidayah. Itu jangan lepas Pak di dalam doa itu. Jangan lepas, tambahkan iman, hidayah, taufik, hidayah, ma'unah, itu selalu diminta sama Allah. Harus diminta itu Pak. Biar harapannya mudah-mudahan kita husnul khotimah semua kan, dengan berkat hidayah, taufik dan maunahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta harta mulu Pak.
boleh harta minta gitu. Tapi setelah zikirnya banyak, doanya banyak Pak. Ini baru baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 3 kali mintanya segudang. Kata Allah ini manglet ini makhluk. Seharusnya mah sholawatnya baru 1000, baru setelah 1000 mohon kepada Allah, ya Allah, dengan kerendahan hati, dengan rasa fakir dan hina, hamba banyak dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersimpuh, saya cuma punya hajat, pengen mobil yang ini aja gak jadi masalah, masih mending begitu Pak ya. Ini mah doanya, pikirnya baru 3 udah mintanya sabrak-abrak begini Pak. Gitu, makanya ini sesungguhnya ada yang kurang Pak Ketua DKM ya. Ini ada yang kurang. Ini kan ngaji kitabnya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu punya wirid namanya Ratibul Haddad. Mudah-mudahan di masjid ini bisa berjamaah, bisa dibaca. Entah kapan waktunya saya nggak tahu. Imam Al-Haddad itu bukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan, orang luar biasa. Imam Al-Haddad ini luar biasa, orangnya buta, tapi ngarang kitab. Biasa, nggak pakai mata kiri, ya nggak pakai mata begini, pakai basuh ya sudah mata di sini. Biasa kan? Yang udah pernah kita ceritakan. Mudah-mudahan Imam Ratib Al-Haddadnya itu dibaca. Ada salah satu ulama bilang begini, seandainya sebuah negeri udah kacau deh Pak, negeri itu udah perang mulu, selagi masih ada Ratibul Haddad dibacakan, insya Allah pelan-pelan akan menjadi aman itu negeri. Maka kalau bisa Al-Haddad dibaca. Kalau bapak-bapak ibu-ibu belum punya, nanti saya bawa di fotokopikan aja. Bacaan Ratibul Haddad susunan. Dan itu bukan sembarang nyusun, bukan sembarang nyusun. Insya Allah itu sudah menjadi umum. Kalau dibaca paling seperempat menit, seperempat jam ya, 15 menit. Mudah-mudahan dikasih kesempatan Allah bisa membaca itu Pak. Soalnya kalau di pesantren Jawa itu yang namanya Ratibul Haddad, Ratibul Athos itu sudah jadi amalan harian Pak. Setiap hari pagi sore. Seperti itu. Kenapa para ulama menyusun seperti itu? Karena cara menuju Allah itu enggak mudah Pak. Makanya ulama memberikan jalan begini, wasilah begini, zikir begini, wirid begini, baca sholawat begini. Itu maksudnya sebenarnya itu wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak caranya banyak Pak. Seperti itu. Nah kalau para habaib itu yang namanya Ratibul Haddad, Ratibul Athos itu kayaknya udah rutin tuh Pak. Ratibul Haddad, Ratibul Athos rutin Pak. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa lam yatruk dan belum terketuk akan man itu yauman pada suatu hari minad dahri dari masa. Artinya umur 80 tahun hatinya belum terketuk tadi. 90 tahun hatinya belum terketuk dengan dorongan buat ibadah. Maka minimalnya kita Pak ya, Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li dawil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Itu bagian dari doa untuk sesama kita Pak. Mudah-mudahan ya saya yang banyak dosanya, kalaupun 1, 2, 3 kalau setiap hari, mudah-mudahan ada yang nyangkut di hadapan Allah, sehingga benar-benar saudara kita diampuni dosanya kan begitu Pak. Kalau diampuni dosanya, mudah-mudahan menjadi jalan diberikannya ini al-ba'in, diberikannya ini hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala murid, dan kepada seorang murid, ayyajtahida, hendak bersungguh-sungguh fi taqwiyatihi, di dalam menguatkan itu al-ba'its, wa khifdihi, dan menjaga itu al-ba'its, wa ijabatihi, dan menerima itu al-ba'its. Yaitu yang saya maksudkan hadzal ba'itsah, yaitu dorongan ibadah ini. Nah, bagaimana cara menjaga ini dorongan ibadah? Kata Imam Al-Haddad, fataqwiyatuhu, maka menguatkan itu al-ba'its bidzikri, dengan zikir, lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dijaganya ini taufik, dijaganya ini hidayah, dijaganya ini al-ba'its, wasilahnya dengan zikir,
dengan ibadah, dengan wirid, dengan sholawat. Tetapi sebaik-baiknya bacaan yang paling ringan dan luar biasa itu, paling ringan luar biasa adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya pintu menuju Allah, satu-satunya pintu menuju Allah itu pasti lewat Rasulullah SAW. Pasti. Makanya kalau ada orang yang datang kepada kita mengatakan saya ingin datang ke Allah langsung saja, wah itu kesombongan yang nyata. Nggak mungkin. Kita nggak peduli Rasulullah SAW. Nggak mungkin, Pak. Semuanya berwasilah. Tidak ada langsungan sama Allah, itu nggak ada. Coba kita buktikan apa kira-kira yang langsung sama Allah. Ngapa-ngapain, bahkan kita disuruh sholat menghadap siapa, Pak? Menghadap Allah. Ngapain perlu takbir, perlu berdiri, perlu i'tidal, perlu ruku, perlu sujud? Ngapain begitu? Sebenarnya kan semuanya wasilah. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya adalah wasilah. Habis itu zikir, wirid, tasbih, istighfar, kalimat tauhid, la ilaha illallah, semuanya adalah wasilah. Jadi kalau mengatakan sedikit-sedikit, wah nggak perlu perantara, nggak perlu wasilah, itu musyrik. Ngajinya belum tuntas. Sallallahu alaihi Muhammad. Gitu, Pak. Iya, makanya kudu ngaji. Nah, kudu ngaji. Semuanya berwasilah. Bahkan kita sholat juga disuruh menghadap kemana, Pak? Menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Batu, benar. Kiblat itu apa? Batu. Apakah kita menyembah batu? Menyembah kiblat? Juga enggak, tetapi disembah adalah Allah. Patokannya Allah sarankan melalui baginda Nabi Muhammad dalam suri tauladannya, kamu kalau sholat, kalau dari arah timur menghadap ke barat dan menghadap kiblat. Semuanya sarana, Pak. Semuanya wasilah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Jadi kalau kita sholat kebayang, wah Allah kayaknya kayak begini modelnya, enggak bayang. Jangan, Pak, enggak boleh begitu. Rasulullah sudah memberikan contoh, udah ikutin aja, Pak. Insya Allah kerasa di sini hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Selain berzikir, wal fikri dan tafakur fima di dalam sesuatu inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sesungguhnya ayat-ayat kebesaran Allah yang Allah tampakkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak. Ya gak usah, kalau mengkaji Al-Quran mungkin terlalu berat. Kaji diri kita aja lah. Kalau gigi tidak tumbuhnya seperti rambut, kan begitu, Pak, ya. Coba bayangkan gigi tumbuhnya seperti rambut, seperti kuku. Gimana rasanya? Dracula pada perjalanan kemana-mana nih, Pak, nih. Itu ayat kebesaran sebenarnya, Pak, ya. Kebesaran Allah. Jari tumbuhnya segini aja, Pak. Coba jari kayak rambut, betapa panjangnya itu jari. Ini juga apa? Kebesaran Allah. Hidung tetap begitu, Pak. Hidung ngadepnya ke bawah. Coba bayangkan kalau menghadap ke atas, banjir, Pak, kalau hujan. Ini juga bagian dari ayat apa? Ayat Allah. Insya Allah kalau kita tafakur pelan-pelan, Pak, telinga kenapa begini, itu maksud, pasti Allah punya maksud. Gak mungkin. Kenapa harus ada jari? Ya susah masukin kancing sama jarum, Pak, kalau nggak ada jari. Begitu. Jadi semuanya adalah wal fikri fi ma'indallah. Tafakur, berfikir apa yang menjadi ayat kebesaran Allah. Tujuannya apa, Pak? Agar kita semakin beriman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah maha besar, maha luar biasa. Wal fikri fi ma'indallah. Masih banyak nyamuk, ya. Allah itu tidak segan-segan memberikan perumpamaan nyamuk. Innallaha la yastahi liyadriba mathalan ma ba'udah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, saya kata Allah tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu memberikan perumpamaan berupa nyamuk yang kecil. Coba nyamuk, Pak. Pernah gak kebayang kita nyamuk? Bagaimana kita bisa membuat itu nyamuk? Menggambar nyamuk saja, Pak, dengan struktur nyamuk. Bagaimana perutnya, bagaimana lambungnya, bagaimana sarafnya, bagaimana tempat BAB-nya, bagaimana mulutnya, bagaimana telinganya, bagaimana rambutnya, bagaimana saraf kanan, depan, belakang, semua. Kebayang gak kira-kira kita? Kecil padahal, Pak, ya. Tapi gigitannya kadang membuat orang sakit.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, bahwa itu semuanya adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu. Dan di baliknya ada lagi hewan yang lebih kecil, Pak. Coba gali tanah, ada makhluk hidup lagi. Gali lagi, ada makhluk hidup lagi. Ada makhluk hidup lagi. Subhanallah, kebesaran Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh apa. Kuasa Fir'aun pun nggak bakal bisa menandingi. Wal mujalasati, dan duduk li ahlillah, dengan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sering duduk kok ya. Sering duduk dengan orang ahli dzikir, ahli ibadah, orang ahli. Itu ada bekasnya. Insya Allah ada bekasnya. Yang sering kita dengar perumpamaan, orang yang duduk dengan tukang minyak ke bawah harumnya, Pak. Insya Allah itu. Kenapa tadi? Kita sesungguhnya sedang mencari wasilah agar muncul ini al-ba'ith. Coba, Pak. Kalau habis ngaji begini nih, Pak, biasanya semangat ibadahnya kadang-kadang bertambah. Kalau kita nggak ngaji kadang malas, nggak ada semangat, nggak ada gairah buat beramal soleh. Itu artinya apa? Benar bahwa berduduk di dalam majelis taklim, majelis ilmu, insya Allah menambah dorongan buat semangat amal soleh. Nah, saya menemukan salah satu hadis di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, karyanya Syekh Ismail bin An-Nabhani. Di dalam hadis itu disebutkan, Pak ya, artinya begini. Ya Rasulullah, saya kalau duduk sama engkau, semangat ibadah saya kencang terus, kata sahabat ini. Apa jawaban Rasulullah? Wah iya, seandainya semangatmu dalam ibadah seperti engkau duduk sama saya, dan itu kau bawa ke jalan, ke rumah, semangatnya sama seperti kau duduk sama saya, kata Rasulullah, malaikat bisa saja berdatangan untuk cium tangan kamu. Ini artinya yang namanya iman itu naik turun, Pak. Bagaimana agar imannya naik? Ya datang ke ulama, datang ke ahli ilmu, datang kepada ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, Pak, pernah nggak ketemu sama orang alim, orang soleh, duduknya aja enak rasanya, Pak ya. Duduknya aja enak rasanya, itu tenang bawahnya. Punya masalah ini tuh kayaknya pas duduk di samping itu hilang semuanya masalah kayaknya. Kenapa? Karena bendaran cahayanya, pengaruh nurnya orang yang ahli la ilaha illallah, orang soleh ini terpendar ke kita, terpencar ke kita. Makanya saya coba sedikit mengutip kitab yang lainnya nih, Pak ya. Ini di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, tentang bagaimana pertama adalah kalau orang manita qala yata'allam ilman ufir lahu qabla ayyakhtuwa. Orang yang datang ke majelis ilmu, insya Allah dengan izin Allah diampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya, Pak. Ini hadis Nabi, Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi qurama makramun. Hormatilah ulama karena sesungguhnya ulama di sisi Allah itu adalah dimuliakan. Makanya, Pak ya, kalau ada ulama yang kesannya agak berbeda dengan kita nggak usah ikut campur, Pak. Karena bukan makom kita. Seperti kita hanya lulusan S1, pengen ikut campur urusan profesor doktor, yang gak nyambung, Pak. Mending lebih bagus dia as-sukutu khair, diam adalah lebih bagus. Gak usah komentar. Kenapa? Apalagi membenci, Pak. Na'udzubillah. Di dalam kitab Iqwadul Himam fi Syarhil Hikam, darah ulama itu ada dua, Pak. Pertama bisa jadi racun, yang kedua bisa jadi penawar. Benci saja sama ulama itu bisa jadi racun, Pak. Ada dalam kitab Iqwadul Himam fi Syarhil Hikam. Maka apapun kondisi ulama jangan kita benci, udah biarin aja udah. Karena ilmu ulama juga manusia punya karakter yang berbeda dengan kita, nggak harus sama dengan kita. Biarin aja, gitu. Nggak usah benci. Ada perbedaan kurang cocok, biarin dalam hati aja, Pak. Biarin. Bila perlu, jangan sampai ada karakter aja benci. Jangan, Pak, jangan. Gak boleh itu. Di sini dibilang nih oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Man nadhara ila wajhil alim
nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka an-nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di majelis ilmu dan melihat wajah orang alim dengan pandangan yang penuh mengembirakan, maka Allah menciptakan pandangan itu, yaitu satu malaikat yang memohonkan ampun. Malaikat itu kepada orang yang tadi memandang orang alim itu, memohonkan ampun kepada Allah ila yaumil qiyamah. Kalau kita duduk di majelis ilmu banyak, Pak, ketemu sama ulama, memandang dengan penuh rasa hormat dan takdim, penuh dengan gembira karena melihat orang alim, selalu Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun kepada kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani. Kata Rasulullah, siapa yang menghormati orang alim, maka sesungguhnya ia sedang telah menghormati saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan siapa yang menghormati saya, faqad akramallah, dan Allah otomatis akan memuliakannya. Wa man akramallah, siapa yang dimuliakan oleh Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surganya. Amin ya rabbal. Subhanallah, kita sering duduk aja Pak sama orang alim, udah pahala, udah ampunan dosa, udah di jalan apa namanya, insya Allah akan diberikan surga. Yang penting kita datang benar-benar karena ta'zim dan ikraman kepada para ulama. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdhihi, dan menjaga al-ba'is, bil bu'di, dengan menjauhi, bil bu'di, dengan menjauhi, an mujalasatil mahdubin, dari duduk al-mahdubin beserta orang-orang yang dihijab. Maksudnya apa Pak ya? Kalau kita belum bisa memberikan pengaruh, jangan duduk dengan orang yang hatinya belum semangat ibadahnya. Mabok, kerjanya misalnya maksiat. Kalau kita belum, hatinya belum jangan ke bawah kita, gitu maksudnya. Itu biar yang ada di dalam kita berupa baik, biar nggak hilang. Kecuali udah kuat Pak, mantap hatinya, nggak bisa goyah dengan apapun, silakan duduk, nggak jadi masalah. Di sini disarankan jauhi dulu kalau al-ba'ithah belum kuat. Nah ini cerita li ahli la ilaha illallah ini model orang-orang begini ini kadang banyak yang menyamar. Orang ahli la ilaha illallah ini banyak orang yang menyamar. Kalau kita tahu cerita-cerita para ulama terdahulu itu, salah satu guru Imam Al-Ghazali itu, guru tasawuf, guru zikir, guru ibadah, guru hatinya itu adalah tukang sol sepatu Pak. Gurunya Imam Al-Ghazali, tukang sol sepatu. Ketika ketemu orang ini pertama kali ragu-ragu Pak, masa seorang alim, seorang ahli la ilaha illallah tukang sol sepatu? Enggak yakin awalnya Pak, enggak yakin. Tapi seiring waktu alhamdulillah yakin ternyata beliau adalah seorang wali. Seorang wali. Bahkan Imam Al-Ghazali awalnya dites Pak. Di situ di depannya ada kotoran hewan, disuruh ambil. Karena Imam Al-Ghazali istilahnya tahu syariat, diangkat ininya. Pergelangan baju pergelangannya diangkat. Jangan diangkat. Loh, kok bisa? Ya harus diangkat, kan ini kotoran, kata Imam Al-Ghazali. Kamu nggak lulus. Ternyata apa? Begitu selesai itu diperlihatkan, ternyata itu bukan kotoran. Maksudnya apa? Mata dahirnya masih melihat bahwa depannya itu adalah kotoran, padahal bukan kotoran. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi begitu Imam Al-Ghazali terpuruk di dalam prosesnya mencari Allah, perjalanannya menuju Allah, alhamdulillah Imam Al-Ghazali melahirkan kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang tebal berjumlah besar. Imam Al-Ghazali. Masih banyak Pak contoh-contoh yang lain yang kadang kerjanya cuma toko kitab. Nah salah satu gurunya Imam Al-Ghazali ini Pak, ada yang meriwayatkan itu jualan kitab makanya. Jangan dulu.
Gak ada yang tahu, orang di pasar Pak, ramai. Maka kepada siapapun kita belajar berbaik sangka. Wali'aradi dan berpaling atau menantang, wali'aradi dan menantang an waswasatus syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Contoh misalnya begini Pak, kita dorongan ke sini pengen ngaji, ternyata hati bilang bla bla bla. Kira-kira dorongan pengen ngaji sama larangan untuk tidak ngaji, yang bagus yang mana kira-kira? Yang ngaji. Maka muncul rasa muncul firasat misalnya, oh kamu nggak usah ngaji aja lah, malas dituruti. Malas ini adalah waswasatis syayatin, gangguan syaitan. Nah, kita pengen sholat berjamaah, tapi kayaknya ntar dulu dah kalau begitu. Padahal sholat berjamaah baik, ntar dulu ini adalah min an waswasatis syayatin. Itu kita harus kita tantang. Wa ijabatihi, dan menerimanya itu al-ba'ith bi ayyubadira, dengan menyegerakan, bi ayyubadira dengan menyegerakan, bil inabati dengan kembali ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Maksudnya begini Pak ya, dengan menerima al-ba'ith itu kan, al-ba'ith ini, dorongan ini Pak, diberikan kepada siapapun, baik itu ahli maksiat kepada Allah, baik itu orang biasa. Nah, di saat al-ba'ith ini datang kepada kita, segera kita bertaubat. Contoh, saya masih muda, teraja obatnya, bukan begitu gitu. Jadi bil inabah, segerakan, fal bi ayyubadir bil inabah ila Allah. Segera, mau muda, mau setengah umur, segerakan kembali. Ada kesempatan langsung istighfar, ada kesempatan langsung zikir, ada kesempatan, pokoknya diisi dengan amal. Wa yasduq, dan jujur atau dengan benar fil iqbal, di dalam menerima anallahi, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawani, dan tidak memperlambat, wala yusawwif tidak menunda, wala yatabara, dan tidak memperlambat, wala yuakhir, dan tidak juga menunda. Kalau ada kesempatan saat ini jangan ditunda Pak. Sekali saja ditunda itu amal soleh, kadang udah kebablasan Pak, yang seharusnya istiqomah jadi nggak istiqomah. Sekali saja setan itu dikasih kesempatan, besoknya tambah malas Pak. Coba dah, dicoba. Contoh, waktunya zikir pada maghrib, ntar aja, tunda lagi, ntar aja, besok tambah malas Pak. Kenapa? Semakin kosong hatinya dari nur Allah, semakin gampang setan masuk. Maksudnya begitu. Makanya di sini ada kata-kata al-i'rad. Kalau udah istiqomah pada maghrib istiqomah. Kecuali ada orang tua kita datang sakit karena udzur syar'i ya, boleh tuh. Tapi kalau kadang tidak ada udzur, bareng ngalur ngidur kagak jelas, mending kita duduk aja zikir. Sekali dikasih kesempatan ini hilang cahaya, setan tambah gampang menguasainya. Makanya al-i'rad, terus lawan ini waswasatus syayatin. Terus lawan, jangan sekali-kali dikasih kesempatan. Desa ya. Dikit lagi sampai koma aja. Waqad amkanathu, dan sungguh telah memungkinkan kepada orang tadi al-fursatu apa itu kesempatan, falyantahisha, maka bersiaplah akan kesempatan itu. Kalau ada kesempatan jangan tunda, langsung bersiap-siap. Yang mau mandi-mandi, yang mau wudu buat persiapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudzakarah kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini.